Saudara, uji coba makan bergizi gratis terus dilakukan, salah satunya di Magelang, Jawa Tengah dan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Uji coba difokuskan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Pesantren Persatuan Islam atau Persis Tarogong, Kabupaten Garut, Jawa Barat melakukan uji coba program makan bergizi gratis. Uji coba menyasar 311 orang penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Dengan mendapatkan pengawasan dari Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, TNI, dan Polri, para penerima manfaat pun mencicipi makanan yang disajikan sesuai dengan ketentuan. Pesantren ini nantinya akan menyalurkan makanan bergizi gratis kepada masyarakat umum dan kepada 3.517 santrinya. Uji coba dilakukan untuk mengevaluasi apa saja kekurangan, kendala, dan hambatan sebelum program ini diluncurkan Januari tahun depan. Jadi uji coba kali ini sebagai evaluasi tentunya ke depannya apa kurangnya, apa kendalanya, apa hambatannya supaya nanti ketika pelaksanaan peresmian pada bulan Januari itu berjalan dengan lancar. Segala hambatan yang kita temui di uji coba sekarang itu akan kita sampaikan ke BGN, nanti akan dievaluasi untuk kelancaran program di bulan Januari. Badan Gizi Nasional Magelang, Jawa Tengah, Kamis siang kemarin juga melakukan uji coba makan bergizi gratis dengan menyasar anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di Kelurahan Magersari, Magelang Kota. Untuk tahap uji coba ini menggunakan anggaran dari Badan Gizi Pusat dengan proporsi senilai Rp10.000. Paket makanan bergizi itu lengkap dengan sayuran, lauk pauk, buah, dan susu. Nantinya, penerima makanan bergizi akan menyasar ke seluruh siswa di Magelang Kota serta anak balita, ibu hamil dan menyusui dalam radius 3 km. Tim Liputan Kompas TV. Setelah Kamis kemarin uji coba makan bergizi gratis dilakukan, lalu apa yang menjadi evaluasi sebelum program ini diluncurkan Januari nanti? Kita tanyakan kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Magelang, Rauf Oktavian. Selamat siang, Pak Rauf. Selamat siang. Ya, Pak Rauf, apa yang menjadi evaluasi setelah uji coba makan bergizi gratis ini dilakukan? Oke, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan. Setelah kami melaksanakan uji coba kemarin untuk target 398, termasuk ibu menyusui, ibu hamil, serta balita, kami mendapatkan beberapa update dan kendala di lapangan, terutama tentang teknis. Pertama, karena data yang fluktuatif dan dinamis terkait ibu hamil dan balita. Oleh karena itu, ke depan kami harus berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinkes dan pihak terkait untuk pemutakhiran data seperti itu. Kemudian juga tentang target lokasi distribusi, karena di Kelurahan Magersari tersebar 13 titik posyandu yang kemarin sudah kami antisipasi dengan mengumpulkan penerima di 4 titik tertentu seperti itu. Nah, ke depan alangkah lebih baik ketika kita bisa mengumpulkan mereka atau penerima MBG ini dalam maksimal 2 titik tertentu, sehingga proses distribusi dapat lebih efisien dan lebih efektif. Kalau untuk target penerima manfaat program makan bergizi gratis di Magelang ini ada berapa banyak, Pak Rauf? Oke, sebetulnya kita sudah siapkan maksimal 3.000 penerima, itu termasuk siswa, hamil, menyusui, dan balita, seperti itu. Hanya karena kita uji coba di akhir bulan ini sudah libur siswa, oleh karena itu kami diarahkan untuk coba pelaksanaan ini ke hamil, menyusui, dan balita. Tahun depan ketika sudah full operasi, kita akan produksi semuanya untuk siswa juga, termasuk menyusui, hamil, dan balita lagi, seperti itu. Kalau tadi kan kendala atau hambatannya lebih kepada distribusi makanan. Kalau untuk paket makanannya sendiri bagaimana? Adakah yang menjadi hambatan pada saat pemenuhan gizi paket makanan ini? Untuk hambatan di segmen itu sejauh ini belum ada. Ini kan menggunakan anggaran dari Badan Gizi Pusat ya, Pak Rauf, dengan proporsi Ya, boleh dikoreksi, proporsinya senilai Rp10.000. Apakah paket makanan bergizi ini dinilai cukup untuk bisa lengkap? Ada sayuran, ada lauk pauk, buah, dan juga susu. Ya, jadi indikator kita kan ya, kita berdasarkan AKG-nya ya, atau kebutuhan gizi yang harus kita penuhi.
Jadi kita lihat dari AKG-nya kebutuhannya seperti apa. Kan ini programnya program makan bergizi, bukan makan kenyang ya. Oleh karena itu, asalkan AKG-nya atau kebutuhan gizinya tercukupi, apabila bisa kita maksimalkan dengan harga seperti itu, ya lebih bagus. Apalagi di Magelang, kebetulan dengan harga segitu, itu hanya untuk bahan baku ya, di luar operasional, itu sudah cukup. Dan terpenuhi untuk pemenuhan gizinya, seperti itu. Ya, Pak Rauf, ini kan Badan Gizi melibatkan berbagai kalangan ya untuk membantu program makan bergizi gratis ini. Benar tidak sih Pak Rauf, Ormas jadi salah satu di antaranya? Oke, jadi arahan terakhir dari BGN Pusat, BGN tidak bekerja sama secara resmi dengan ormas-ormas yang sudah mendeklarasikan ya, istilahnya seperti itu, tentang kerjasama mereka dengan BGN. Itu tidak ada sama sekali. Jadi BGN di lokasi atau di target uji coba awal ini, kita hanya ada beberapa konsep atau metode atau model. Yang pertama seperti SPBG atau Satuan Saya, ini langsung dari BGN pengelolanya. Ada juga yang bersama dengan pondok pesantren, seminari dan sejenisnya, itu ada di beberapa tempat. Dan ada juga yang bekerjasama dengan mitra swasta atau perusahaan-perusahaan swasta seperti itu. Sedangkan untuk ormas-ormas terkait yang sudah mendeklarasikan, itu banyak dari mereka yang hanya mengaku-mengaku saja dan tidak pernah BGN mengeluarkan SK resmi tentang kerjasama dengan ormas-ormas tersebut seperti itu. Tapi memang pernah membantu misalnya proses distribusi, mereka pernah membantu secara sukarela begitu? Tidak? Kalau konteksnya di Magelang sini tidak ada. Jadi tidak ada satupun ormas yang bekerjasama dengan kami. Jadi kami di sini bekerjasama supply dengan pusat koperasi, kemudian untuk food waste ya atau food waste management kami bekerjasama dengan UMKM Magot binaan DLH Kota Magelang seperti itu. Beredar juga nih Pak Rauf di media sosial ada pungutan pembelian tempat makan atau ompreng bagi anak sekolah untuk makan bergizi gratis. Apakah hal ini diperbolehkan? Oke, jadi plato ya atau tadi disebut ompreng itu yang kami gunakan. Itu inventaris negara kalau dalam model 1 ya atau model satuan seperti di Magelang ini itu inventaris milik negara. Jadi tidak diperjualbelikan dan siswa juga tidak diarahkan untuk membeli. Jadi nanti dapur atau satuan kita akan menggunakan alat tersebut atau plato itu atau ompreng itu kita berikan ke mereka ketika proses atau proses pendistribusian dan makan pagi atau makan siangnya. Kemudian nanti setelah selesai dikembalikan lagi. Jadi tidak ada jual beli di sana karena itu inventaris negara seperti itu dan tidak boleh siswa untuk mengeluarkan uang Rp1 pun dalam program ini seperti itu. Terakhir Pak Rauf, kapan berarti secara resmi dimulai program ini? Oke, secara resmi ya kita menunggu launching dari Bapak RI 1. Setelah itu launching pasti nanti kita bisa serentak untuk beroperasi. Setidaknya kapanpun itu kami di Magelang sudah siap untuk berproduksi. Baik, terima kasih banyak Pak Rauf Oktavian, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Magelang sudah bergabung bersama kami dalam Jurnal Merah Putih. Pak Rauf, sekali lagi terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.